Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Tunisa Gunibala, perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tokoh-tokoh sosiologi komunikasi, yaitu Karl Marx. Untuk kelompok 1, kami memiliki anggota sebagai berikut. Yang pertama adalah saya sendiri, Faiza Tunisa Gunibala. Yang kedua adalah Lia Angelia Trinanda. Yang ketiga adalah dan Naufal Pratama. Dan yang keempat, Dwi Pujianto. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai teori dan pemikiran-pemikiran dari Karl Marx, kita harus terlebih dahulu mengetahui siapa itu Karl Marx. Nama lengkapnya adalah Karl Heinrich Marx, lahir di kota Trier, Jerman, tanggal 5 Mei tahun 1818. Ayahnya bernama Heinrich dan ibunya bernama Henrietta. Mereka beragama Kristen Protestan setelah sebelumnya mereka menganut agama Yahudi, namun akibat dari Revolusi Prancis akhirnya terpaksa mereka pindah ke agama Kristen Protestan. Pada usia 18 tahun, sesudah mempelajari hukum selama setahun di Universitas Bonn, Marx kemudian pindah ke Universitas Berlin. Di Universitas Berlin inilah Marx kemudian berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Hegel, yang dimana pemikiran Hegel adalah segala sesuatu di dunia atau di masyarakat memiliki kontradiksinya, yang kemudian kontradiksi itu akan menghasilkan sintesis sehingga segala sesuatu yang ada selalu akan mengalami dialektika. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada masyarakat merupakan hasil dari pertentangan berbagai hal yang kemudian menghasilkan suatu hal baru yang selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya pada masa lalu maupun masa sekarang. Sebelum mengenal filsafat dari Hegel tadi, sebenarnya Marx telah lebih dahulu mengenal filsafat Immanuel Kant, yang dimana ia berpendapat bahwa manusia berawal dari sebuah kesempurnaan, kemudian masuk ke dalam dunia yang penuh keterbatasan, kotor, dan tidak suci. Kita masuk ke dalam pemikiran Karl Marx. Teori konflik. Karl Marx melalui teori konfliknya menjelaskan tentang bagaimana peranan konflik dalam memicu terjadinya suatu perubahan. Munculnya teori ini akibat adanya konsep kaum borjuis yang melakukan penindasan terhadap kaum proletar. Kaum borjuis ini adalah kaum bangsawan, dan kaum proletar adalah kaum buruh atau kaum pekerja. Kaum bangsawan ini menggunakan kekuasaannya dalam berbagai hal yang dapat berdampak pada perilaku diktator dengan mengeksploitasi kaum-kaum buruh atau kaum proletar. Yang kedua adalah teori alienasi. Dalam teori ini dijelaskan tentang hilangnya kendali seseorang akan hidupnya. Hal tersebut akibat dari kontrol yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kuasa. Menurut William Schroeder, ada 5 tipe alienasi. Yang pertama adalah alienasi dari hasil kerja seseorang. Di sini Schroeder membaginya menjadi 2. Yang pertama adalah pekerjaan dan proses terjadi sesuai keinginan kapitalis yang mengakibatkan pekerjaan dan proses ini tidak sesuai dengan si pekerja itu sendiri. Yang kedua adalah karena proses dan pekerjaannya dikuasai dan dikontrol oleh kapitalis, maka hasilnya diambil oleh kaum kapitalis itu sendiri. Yang kedua adalah alienasi dari proses produktif, di mana para pekerja ini tidak lagi bahagia maupun senang dengan pekerjaan yang dia lakukan, tetapi malah menjadi sebuah rutinitas yang membosankan. Yang ketiga, alienasi dari kemanusiaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia hakikatnya adalah bebas menentukan apa yang ia inginkan, apa yang ingin ia miliki. Namun dalam produksi kapitalis ini, pekerja hanya berfungsi sebagai orang yang memproduksi barang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dan dapat kita katakan bahwa pekerja hanya memiliki fungsi kebinatangan, yaitu makan, minum, dan berproduksi, tidak memiliki kehendak terhadap apapun. Lalu yang keempat adalah alienasi dari orang lain. Keinginan untuk bersaing dalam mencapai kapital yang lebih besar. Dalam hal ini, para kaum kapitalis tidak lagi mengutamakan nilai-nilai sosial, tetapi cenderung melupakan nilai-nilai tersebut dan mencari untung yang lebih banyak, seperti itu. Yang kelima adalah alienasi dari diri sendiri. Karena sudah hilangnya tadi kebebasan memilih, kebebasan
menginginkan sesuatu, maka dalam sistem kapitalis ini, manusia dalam hal ini kaum proletar mengalami sesuatu seperti tidak merasakan hidup lagi dan tidak bergairah seperti yang seharusnya. Kita masuk dalam teori materialisme dari Marx. Baik, materialisme ini adalah sistem pemikiran yang meyakini bahwa materi sebagai satu-satunya keberadaan yang mutlak dan menolak keberadaan apapun selain materi. Dalam hal ini, Marx membagi teorinya menjadi dua, yaitu materialisme dialektika dan juga materialisme historis. Materialisme dialektika menyangkut alam semesta secara umum. Menurut Marx, perkembangan sejarah manusia tunduk pada watak materialistik dialektika. Jika teori ini diterapkan pada masyarakat, maka dalam pemikiran Marx disebut dengan materialisme historis. Kita lanjut pada materialisme historis, merupakan pandangan ekonomi terhadap sejarah. Kata historis ditempatkan Marx dengan maksud untuk menjelaskan berbagai tingkat perkembangan ekonomi masyarakat yang terjadi sepanjang zaman. Sedangkan materialisme yang dimaksud adalah mengacu pada pengertian benda sebagai kenyataan yang pokok. Kita bisa mengambil contoh misalnya, berdasarkan pengetahuan tentang kondisi material, seseorang kemudian menentukan sikap, cara, perilaku, dan tindakan terhadap orang lain itu ya sesuai dengan kondisi materialnya, jadi bisa dibilang materialistis kalau di zaman kita. Seperti itu. Nah, kita lanjut pada sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi ini mempelajari tentang interaksi sosial yang menimbulkan proses saling mempengaruhi antara para individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Ada beberapa teori sosiologi komunikasi. Yang pertama adalah teori perbandingan sosial. Teori ini berasumsi bahwa kita akan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain berdasarkan status sosial, ekonomi, kondisi fisik, dan sebagainya. Yang kedua adalah teori percakapan kelompok. Teori ini sangat mengatakan bahwa percakapan kelompok sangat berkaitan dengan member input, meliputi perilaku, masukan, dan harapan, kemudian variabel perantara seperti struktur formal dan peran, serta norma dan tujuan, dan output kelompok atau pencapaian dan prestasi kelompok itu sendiri. Yang ketiga adalah teori pertukaran sosial, di mana menjelaskan bahwa hubungan manusia akan melibatkan pertukaran barang dan jasa, serta biaya dan imbalan. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat kelompok kami mengenai teori sosiologi komunikasi dan juga tokoh sosiologi komunikasi Karl Marx. Semoga bisa bermanfaat dan berikut merupakan sumber referensi yang kami ambil dalam menyusun materi diskusi kami. Baiklah, terima kasih. Apabila ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.